Kalau tidak ngomongin orang lain, tidak enak.
Kalau tidak lihat haram tidak enak. Kalau tidak makan haram tidak enak. Ini namanya musyawarah. Makanya Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Jin, wa allau istaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Kalau seandainya seorang itu istiqamah, kata Allah. Ini ada beberapa penafsir mengatakan istiqamah ini apa? Ada yang mengatakan istiqamah dalam hal kebaikan. Tapi Ibnu Abbas lebih cenderung istiqamah itu ada dua. Ada istiqamah kebaikan, ada istiqamah kejahatan. Kalau seorang istiqamah terhadap kebaikan, kata Allah Subhanahu wa taala, la asqainahu ma'an ghadaqa. Saya berikan nikmat yang banyak kepadanya. Istiqamah terhadap kebaikan. Tapi Ibnu Abbas juga mengatakan istiqamah itu yang kedua, istiqamah terhadap kejahatan. Kalau kamu istiqamah terhadap kejahatan, kata Allah, kamu terus berbuat jahat, kata Allah Subhanahu wa taala, la asqainahu ma'an ghadaqa. Saya berikan juga rezeki yang banyak. Tapi beda. Yang pertama itu diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai wujud ujian Allah kepada dia. Allah ingin melihat apakah dia itu ketika diberikan rezeki oleh Allah, dia itu akan bertambah istiqamah dan bertambah dekat atau tidak dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, itu ada dua kemungkinan. Yang pertama, Allah sedang menguji dia. Apakah dia teringat kepada pemberi nikmat atau tidak? Maka banyak orang-orang kafir, banyak orang-orang musyrik, banyak orang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika diberikan nikmat yang banyak kepada dia teringat kepada Allah dan bertaubat. Ya. Kemungkinan yang kedua, itu namanya istidraj. Yu'adzibahum biha fid dunya. Allah akan mengasah dia di dunia. Terus bertambah diberikan nikmat, terus diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi nikmat itu, kata Allah, untuk mengasah dia. Kaum muslimin sedang jamaah dirahmati Allah. Maka tidak ada cara. Kalau kita ingin istiqamah tidak ada cara, harus musyawarah. Musyawarah itu apa? Terus biasakan diri, terus biasakan diri. Kalau istilah Imam Al-Ghazali itu di dalam kitab beliau, itu biasakan sesuatu itu selama 40 hari. Terus biasakan diri 40 hari. Akhirnya apa? Hari ke-41 seorang itu akan riba terhadap sesuatu itu. Seorang yang malas bersedekah, coba biasakan diri selama 40 hari terus bersedekah. Hari ke-41 maka dia akan riba untuk bersedekah. Seorang yang malas beribadah, seorang yang malas untuk berjamaah, coba biasakan diri selama 40 hari terus jangan putus-putus berjamaah. Hari ke-41 dalam konsepnya Imam Al-Ghazali, seorang akan riba dan nikmat dalam beribadah. Ini yang pertama. Yang kedua namanya muraqabah. Jadi tidak cukup dengan musyawarah, tidak cukup dengan biasakan diri, tidak cukup. Yang kedua harus dengan muraqabah. Muraqabah ini seorang itu dia merasa terus dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Muraqabah ini ada levelnya. Ada level-level biasa, yang level-level regenyo, yang level biasa. Bagaimana muraqabahnya? Kita terus menjaga mulut kita, menjaga tangan kita, menjaga anggota tubuh kita untuk tidak berbuat maksiat. Kenapa? Karena kita yakin kiraman katibin, ada malaikat kiraman katibin. Allah terus memantau kita. Innallaha kana 'alaikum raqibah. Terus dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dia ketika berbuat maksiat, dia teringat kepada Allah. Ketika dia ingin ngomongin orang lain, dia teringat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia ingin korupsi punya orang lain, dia teringat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini level pertama. Level muraqabah yang kedua, dia tidak hanya menjaga anggota tubuhnya, tapi dia juga menjaga hatinya. Dia menyotanya juga, dengki juga, pengen Allah bedanya. Ya, mana ada Allah? Allah terus menjaga hatinya. Ya. Ini dia sudah masuk level yang kedua. Artinya tidak saja anggota tubuhnya yang dia muraqabah, tetapi juga hatinya muraqabah. Ini contoh pada suatu hari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau pergi ke Mekah. Jadi di dalam perjalanannya kan itu ada bukit-bukit. Rupanya beliau ketemu dengan seorang pengembala kambing. Kambingnya banyak yang digembalakan. Waktu itu Umar bertanya kepada pengembala kambing. Dia berdialog dengan pengembala kambing. Apa kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Bi'ni hadhihi syah. Jual
kami ini untuk saya, kata Umar. Apa dijawab oleh pemuda tadi? Ana mamluk. Saya seorang budak. La yumkin an tabi'a laka. Tidak mungkin saya jual kepada. Apa kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Katakan saja nanti kepada tuanmu, kambingmu sudah dimakan oleh serigala. Ya. Katakan saja. Tidak ada yang tahu. Kambing ini banyak sekali. Apa jawab pemuda tadi? Wa kaifallah. Bagaimana dengan Allah yang terus menjaga saya, yang terus melihat saya, yang terus memantau saya? Ketika itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu takutnya luar biasa dengan jawaban pemuda tadi. Sehingga dia terus mengikuti pemuda tadi. Apa kata dia kepada temannya? Jadi Umar bin Khattab pergi berdua. Saya akan beli dia, saya bebaskan dia. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Level budak, tapi muraqabahnya sudah luar biasa. Level budak. Dia seorang budak, pendidikan agamanya kurang, tapi muraqabahnya luar biasa. Ini muraqabah level 2. Muraqabah level yang ketiga. Seorang itu sudah menjaga tangannya, dia jaga hatinya, dia jaga anggota tubuhnya, dia jaga hatinya. Ada feedback dari Allah Subhanahu wa taala. Saya jaga dia, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dikatakan oleh Rasulullah SAW kepada Ibnu Abbas. Apa kata Rasulullah? Wahai Ibnu Abbas. Jadi makanya uniknya hadis Rasulullah. Rasulullah kalau sudah ngomong hadis kepada seseorang, khusus kepada Ibnu Abbas, Mu'az bin Jabal, hadis ini tidak pernah diulang kepada orang lain, tidak pernah diulang lagi ke orang lain. Ya. Jadi hadis itu ini khusus untuk Mu'az bin Jabal, khusus untuk Ibnu Abbas, tidak untuk orang lain. Kita saja nanti yang melihat hadis itu berapa kali kita lihat. Kalau kita biasanya kalau pesan kepada orang lain, kita ngomong kepada orang lain. Yang bukan kepada karena cuma orang yang dulu. Ya tahu ini, ini cuma orang bukan. Pada itu kampung itu bunuh. Ini cuma orang bukan. Ya rahasia. Bukan kau. Untuk kecil. Ibulannya bukan kau. Ini bukan dia rahasia. Kau. Mana hidup ini? Tapi kalau Rasulullah, ketika Rasulullah ngomong kepada Ibnu Abbas, cuma kepada Ibnu Abbas saja hadis itu ditujukan oleh Rasulullah. Kenapa? Karena ada beberapa hal. Rasulullah dekat dengan Ibnu Abbas. Rasulullah juga dekat dengan Mu'az bin Jabal. Salah satu hadis Rasulullah kepada Ibnu Abbas. Apa kata Rasulullah? Wahai Ibnu Abbas, ini sudah level ketiga. Muraqabah level ketiga. Ihfadillaha yahfadka. Ihfadillaha tajibhu tujahaka. Wahai Ibnu Abbas, jagalah Allah. Apa jagalah Allah? Jagalah tanganmu untuk tidak berbuat maksiat karena takut kepada Allah. Jagalah matamu untuk tidak berbuat maksiat karena takut kepada Allah. Jagalah hatimu untuk tidak berbuat maksiat karena takut kepada Allah. Ihfadillah, Allah akan menjaga. Allah akan menjaga tubuhmu. Allah akan menjaga tanganmu. Allah akan menjaga matamu. Allah akan menjaga hatimu. Jadi makanya nilai level ini dilalui oleh Nabi Musa alaihissalam. Ketika Nabi Musa alaihissalam melapor kepada Allah. Ketika Allah menyuruh Nabi Musa, idhhab ila Fir'aun innahu tagha. Sekarang kamu pergi menghadap Fir'aun. Kamu dakwahi Fir'aun. Apa kata Nabi Musa alaihissalam? Saya takut ya Allah, dia menyuruh Fir'aun ya Allah. Yang membesarkan saya Fir'aun, yang memberikan makan saya selama ini Fir'aun. Dari kecil saya bersama Fir'aun ya Allah. Tolong kirimkan saya Harun akhi. Akhirnya Allah mengirim dua-dua. Setelah dikirim dua-dua, apa kata Nabi Musa dan Harun? Kami takut juga kalau dua-dua. Kamu Yoci, Fir'aun itu bukan sembarangan orang. Fir'aun itu Ramses II. Ketika itu Ramses II yang membesarkan Fir'aun, Nabi Musa adalah Ramses II. Yang tenggelam di Laut Merah itu bukan Ramses II, tetapi anak Ramses II yang ke-13. Ramses II itu nyata kadang maka apa tidak ada kurang. Ya, maka satu-satunya Bani Israel yang melihat mata Nabi Fir'aun laknatullah itu Nabi Musa alaihissalam. Kenapa dia berani lihat mata Fir'aun laknatullah? Karena Allah sudah mengatakan kepada Nabi Musa alaihissalam, la takhafa, kamu jangan takut. Innani ma'akum asma'u wa ara. Kamu jangan takut. Apa yang kamu lihat, saya lihat. Apa yang kamu asma'u, saya mendengar. Apa yang kamu dengar, saya dengar. Apa yang kamu lihat, saya lihat. Wa yasilu ilaikuma. Fir'aun itu, pengikut Fir'aun itu
Fir'aun dan pengikutnya sedikit pun tidak bisa menyentuh kalian. Kenapa? Tangan kalian saya jaga, tubuh kalian saya jaga, semua anggota tubuh kalian saya jaga, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini muraqabah level ketiga. Jadi artinya apa? Kalau kita ini level ketiga juga, laluilah yang pertama, jagalah tangan kita. Jagalah tangan. Jadi ia akan mencukup gara-gara ia pemimpin kan tak mau ia kenyang. Ikalah dibicara dulu. Umatnya ia ketika kita mencuri punya orang lain ada CCTV. Ia ke CCTV kan dia kalah. Baca CCTV karena barang-barang ada belum. Ya. Kenapa ke CCTV karena? Jadi makanya coba kita lalui muraqabah. Tidak ada cara lain. Kalau ingin menjadi hamba yang baik, kalau tidak muraqabah tidak bisa. Dia seorang terus tapi tidak ada muraqabah. Dia tidak yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak yakin kalau dipantau oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kalau di dalam Al-Quran itu, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun 'atid. Jadi apapun yang keluar dari mulut kita, bukan dikatakan saja apapun yang keluar dari mulut kita, illa ladaihi raqibun 'atid, selalu dipantau oleh raqib 'atid. Di dalam tafsir Al-Baydawi, apa kata beliau? Fi ada empat malaikat. Tadi ada dua hafadzah, raqib dan 'atid. Raqib 'atid ini kalau di dalam Al-Quran itu kiraman katibin. Kiraman apa? Dia itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Katibin yang terus menulis, terus mencatat. Kemudian ada hafadzah. Dalam tafsir Ibnu Abbas itu ada asyaru malaikah. Ada 10 malaikat yang terus memantau manusia. Maka malulah kita kalau kita berbuat maksiat dimanapun kita lakukan. Jadi artinya kalau kita bangun tengah malam, kita tahajud, itu 10 malaikat itu terus melihat, terus dilihat. Allah terus memantau. Maka Allah mengatakan, Alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin. Saya terus melihat kamu, kata Allah. Ketika kamu bangun tengah malam, kamu bangun kapan saja, kamu susah, kamu senang, kata Allah. Saya melihat kamu, saya tahu keberadaanmu, kata Allah. Alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin. Kamu sujud tengah malam, saya tahu, kata Allah. Kamu sujud jam berapa saja, saya tahu, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tidak pernah dengar. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Ini yang kedua, namanya muraqabah. Yang ketiga, itu muhasabah namanya. Tidak ada cara lain. Kita harus muhasabah. Seorang pedagang saya, setelah setahun itu, bahkan sebelum sampai 1 tahun, 1 bulan, dia muhasabah, introspeksi diri. Ini kenapa tidak laku barang saya? Ada apa sebenarnya? Rupanya konsumen menginginkan ini, tapi tidak saya penuhi kebutuhan konsumen itu rupanya. Ya, oh tempat saya tidak strategis. Masa ingin jualan baju di tempat orang jualan ikan? Oh yang minta itu atau enggak minta baju ya Pak? Jadi artinya apa? Oh ini nggak strategis tempatnya. Ya, jualan baju anak-anak di tempat orang-orang dewasa atau tempat terpencil, ini nggak cocok ya. Ya itu introspeksi namanya. Maka dalam ibadah juga demikian. Itu muhasabah namanya. Maka ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, ini firman Allah ini tercatat di dalam suhuf Ibrahim. Suhuf Ibrahim itu ada yang mengatakan sabah, ada yang mengatakan tamaniyah, ada yang mengatakan tis'ah. Jadi suhuf Ibrahim itu Allah berfirman kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, lil aqil sa'at. Bagi orang yang berakal, bagi orang yang beriman, bagi orang yang bertakwa, orang yang yakin kepada saya, ada waktu-waktu sama dia yang dia bagi-bagi. Yang pertama kata Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, ini di dalam suhuf Ibrahim, saat lil munajah. Ada waktu untuk bermunajah kepada saya, kata Allah. Kamu ambil tubuh, kamu beribadah, kamu bermunajah, mendekatkan diri kepada saya, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, saat litafakkur. Ada waktu untuk bertafakkur, untuk memikirkan. Mana mungkin lagi menjadi tubuh begitu saja tidak dikontrol oleh Allah? Nah mungkin. Nah mungkin kita jadi begini saja. Nah mungkin. Nah mungkin jantung ini tidak dikontrol oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mungkin. Tidak mungkin matahari terbit begitu saja dan terbenam begitu saja. Tidak mungkin. Itu memang sangat litafakkur. Kita ini tafakkurnya agak kurang kenapa? Karena kadang-kadang dunia ada yang pengen receh tadi. Ya. Dunia apa yang receh?
Maka dunia itu istilahnya mata'on digabungkan. Mata'on sudah mata'on ghurur lagi. Mata'on ghurur. Mata ini dalam tafsir As-Sa'di. Apa kata beliau? Kesenangan mahmudah. Waktunya itu ada zamannya, ada waktunya. Ada waktunya. Seorang hebat mungkin cuma 5 tahun saja. Seorang hebat cuma 10 tahun saja. Seorang kaya, mungkin dia kaya cuma 10 tahun saja dia kaya. Ramses semua, hebat dia. Hebat dia cuma 90 tahun saja. Setelah itu apa? Dia sudah keropos. Atau belum sudah keropos. Bahkan ada peneliti itu meneliti kalau di mulut dia itu ada kanker mulut. Kanker. Puluhan kanker dia. Ya bukan puluhannya. Adil anharu tajri min tahti. Ini sungai ini mengalir di bawah naungan saya katanya. Itu anaknya juga. Yang ke-13 anak Ramses itu apa kata dia? Wa ana rabbukumul a'la. Saya adalah Tuhan paling tinggi, paling hebat. Apa hebat ketika ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Umurnya tidak lebih dari 60 tahun. Dia tenggelam. Puji hebat. 60 tahun cuma hebat. Apa juga Fir'aun hebat katanya? Cuma 90 tahun. Inilah namanya mata. Kita punya ini, punya saham ini, cuma sebentar. Aduh, belum. Yang kita belum kan woro ni. Urungnya berat ni kata dia yang tahu nak mana roh yang betul kita. Mana roh betul. Ini susahnya apa? Belum sampai 90 tahun. Nah roh yang betul kita yang makor. Anak betul. Dan betul katanya. Dan betul. Jadi belum sampai 60 tahun juga sudah pikun sekarang orang. Jadi sudah umur 40, 50 itu tanya lagi orang lain. Yang urunan jabatan memang. Tuhan dan betul. Ya. Sudah lupa diri juga. Ini belum 50 tahun. Belum 50 tahun. Kau sendiri sudah dimanggil oleh Allah. Dan ini kedua. Sa'atun ini isi dalam surah Ibrahim ini. Sa'atun lil muhasabah. Ada waktu untuk muhasabah. Jadi muhasabah apa? Mengontrol diri. Ini kenapa saya begini? Kenapa saya salat selalu? Tapi kenapa masih mencuri selalu? Temayang-temayangnya cuma mencuri seimbang. Itu naik pengandung walaupun urut pencuri itu lumayan hanya guys. Ya sama saja. Walaupun mencuri dan apa ini itu lumayan, terdekat. Jadi ada sosok apa namanya seseorang yang mendatangi saya ketika suksesi beberapa tahun yang lalu. Apa katanya? Dia udah pilihnya, udah nyembuhkan pilihnya. Umamnya kita kaya. Bertumpangnya, kemudian dekat, cukup kayak orang ini. Gimana tak apa? Kemudian pukul, naik mayat. Oh, kan pukul-pukulnya. Dan dipilihnya. Dia diri sendiri saja tidak bisa dia manage, apalagi dia manage orang lain. Diri sendiri saja tidak bisa dia manage. Maka Allah Subhanahu wa taala ketika perang Badar, apa kata Allah? Jangan takut pada orang musyrik itu. Kenapa jangan takut pada mereka? Mereka tidak yakin kepada Aku, kata Allah. Ya. Maka jangan pernah angkat pemimpin itu dari orang-orang kafir. Kenapa? Mereka tidak yakin kepada. Artinya apa? Mereka dirinya sendiri saja dia tidak mengenal dirinya. Bagaimana mau mengenal diri orang lain? Maka Allah katakan, kalau ingin mengenal Aku, kata Allah Subhanahu wa taala, kenalilah dirimu sendiri, kata Allah. Bagaimana ingin mengenal diri kita kalau kita tidak dekat dengan Allah Subhanahu wa taala? Kaum muslimin sedang dimana dalam perjalanan. Ini yang ketiga. Ini dalam surah Ibrahim. Kemudian yang keempat, sa'atun lit-ta'am was-syarab. Ya, ini waktu baru waktu untuk memikirkan makan dan minum. Jadi artinya apa? Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ibrahim memperingatkan Nabi Ibrahim, kamu waktu untuk pikir makan minum itu seperempat waktumu untuk makan minum. Lain itu semua untuk munajah, untuk tafakur, untuk muhasabah. Satu makan dan minum. Ya. Maksudnya apa? Kan ada fikir, kita rezeki, kita pergi ke sana, kita cari rezeki, kita kerja, harus juga. Tapi sekarang masalahnya apa? Kita muhasabah tidak, munajah pun tidak, ya. Kemudian tafakur pun tidak. Yang terpikir apa? Makan minum saja, perut tapi pikir. Yang keempat saja kita pikir. Bangun tidur kita pikir nyokok, baju bubuk melompat, bujo lompat. Ya. Saham bagaimana hari ini? Saham begini, ada pikir. Oh, ya. Itu kalau orang pikir dunia kan namanya yang nggak pikir diri ya, nggak pikir diri. Tapi kalau orang pikir ibadah, itu pikir diri sendiri, dia pikir diri. Bagaimana saya? Bagaimana nanti saya? Yang pikir doang juga.
Jadi makanya Rasulullah mengatakan begini, kalau ada seseorang itu dia baru bangun tidur, asbaha wa dunya akbaru halihi. Ketika pagi-pagi di kepala dia dunia saja begini, proyek di mana? Yang bangun aja proyek ini begini. Kan dicocok untuk ini, kan gerahnya ini, kan gerahnya ini, begini ini, kan nggak proyek nggak? Ini gimana proyek? Ya gimana? Gimana cara aku dapat laba yang banyak? Gimana cara aku pengendok? Jangan begini. Kalau ada tipe orang seperti ini kata Rasulullah SAW, maka kita tidak boleh heran. Ketika kita berangkat subuh tadi, ada orang yang sedang sibuk dengan dagangannya. Dia takut nanti tidak laku, dagangannya tidak laku. Dia takut nanti ada saingan-saingannya. Akhirnya apa? Dia tidak laku, tidak seperti orang lain. Dia tidak tahu kalau dalam detik itu dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu berdoa. Yang hidup berdoa punya mati dalam detiknya hidup berdoa juga. Yang pikir dunia saja yang pilih. Ketika bangun tidur, bagaimana dagangan saya? Buka kita bakal juga. Pokok pakai buka kita. Dia takut nanti tidak laku dagangannya. Maka Rasulullah mengatakan kalau ada tipe orang seperti itu, maka apa yang diberikan? Diberikan penyakit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah yang tapi terus gelisah, dia terus gelisah. Coba lihat. Jadi artinya apa? Gelisah, orang daripada gelisah. Orang yang tidak musyaratah tadi juga gelisah. Orang yang tidak muhasabah juga gelisah. Orang yang tidak muhasabah juga gelisah. Maka tidak ada cara lain kalau ingin jadi mukmin yang baik. Tidak ada cara lain yang ketiga, level yang ketiga. Kemudian yang keempat, mu'aqabah namanya. Mu'aqabah itu berasal dari kalimat iqab. Iqab itu apa? Memberikan hukuman. Jadi hukuman begini. Contoh, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Memang kita nggak sanggup hukuman ini, nggak sanggup kita. Umar bin Khattab ada dalam satu waktu beliau terlambat salat berjamaah. Karena terlambat salat berjamaah, beliau memberikan punishment kepada dirinya sendiri. Apa hukumannya? Ya, ini sudah terlambat saya salat berjamaah. Saya sedekahkan sepetak tanah saya. Karena hanya sedekah memang. Bukan gara-gara kelaku. Yang menyebutnya kafir dengan rumah. Ya, kafir dengan. Jadi dia mengatakan kalau terlambat maka saya akan. Akhirnya tidak pernah terlambat. Pada suatu hari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu juga, dia ingin pergi ke sebuah tempat, tetapi karena lalai atau lengah dia pergi ke tempat yang lain. Ya. Waktu itu apa? Dia ambil batu, dia hantam kakinya. Dia ingin memberikan mu'aqabah. Menyebutnya hantam. Kita paling tidak begini. Kalau kita buat maksiat, kita berikan mu'aqabah ke hati. Nyo tinggal buatan. Ya, nyo buatan. Tinggal buatan. Tinggal bersedekah. Jadi ini memberikan apa? Hukuman bagi hati, hukuman bagi tangan, hukuman bagi. Ini kalau ingin jadi mukmin yang baik. Ini sudah yang keempat. Yang kelima, itu mujahadah namanya. Mujahadah itu selalu berusaha pada kebaikan. Kalau hari ini salah kita wudhu kita salah, besok ingin perubahan wudhu yang benar, besok salah Fatihah ingin apa yang benar, terus mujahadah, berusaha. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran, alladzina jahadu fina. Kalau ada orang terus berusaha, ingin dekat dengan saya kata Allah, ingin dekat dengan saya, ibadahnya supaya dekat dengan saya, supaya aku berikan keridhaan kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia terus bermujahadah. Lanahdiyannahum subulana. Saya akan berikan petunjuk kepada dia. Yang ini sebenarnya sudah masuk level muraqabah level ketiga. Terus diberikan peringatan, diarahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi makanya ya ini yang kelima. Sekarang yang keenam. Yang terakhir, ini namanya mu'atabah. Mu'atabah itu apa? Ketika seorang sudah melalui semua mat ini, yang level-level ini, tinggi 5 ini, maka yang terakhir adalah mu'atabah. Mu'atabah itu apa? Berarti tinggai temayang hancur. Ya, mu'atabah itu mencaci setiap kejahatan yang pernah kita lakukan. Bohongnya orang lain tidak bagus, itu bohongnya orang lain. Teman hancur, ya. Bakhil hancur, nyawa hancur. Jadi artinya mu'atabah. Maka mu'atabah itu akan lahir setelah 5 itu akan kita lakukan. Sebelum 5 ini kita lakukan, kita masih cenderung untuk berbuat kejahatan. Jadi artinya anak-anak perlahiran, ada seorang sudah berbuat kebaikan, kejahatan juga dia lakukan. Berbuat kebaikan, kejahatan dia lakukan. Kenapa? 5 ini belum dilalui. Yang keenam ini akan muncul dengan sendirinya. Seorang akan membenci kejahatan, seorang akan membenci maksiat. Dia tidak senang kepada ini, tidak senang kepada ini. Kenapa? 5 ini sudah dia lalui.
Jadi makanya kenapa ini susah kita lakukan? Ya, susah kita lakukan, berat sekali untuk kita lakukan. Karena kata Imam Al-Ghazali, itu ada beberapa sebab. Karena kita susah pilih memilih misalnya. Boleh memang bebas. Ya, kenapa ini susah kita lakukan? Kenapa murakabah susah kita lakukan? Kenapa ibadah susah kita lakukan? Kenapa muhasabah susah kita lakukan? Maka kata Imam Al-Ghazali di dalam kitab beliau, Minhajul Abidin, sudah disyarah oleh Siratul Talibin. Ini arba' awami, ada 4 sebab. Kenapa seorang susah untuk murakabah? Kenapa seorang susah untuk musyarakah, murakabah, muhasabah, mu'aqabah, mujahadah? Susahnya untuk mujahadah, susah untuk merubah diri. Dulu nak pernah jamaah, sekarang mau jamaah, susah untuk merubah diri. Karena ada 4 hal. Ya. Maka kita jangan selalu menyalahkan syaitan. Berkunjung syaitan. Bahkan namanya syaitan. Bahkan ada ujung syaitan. Bahkan ada pokoknya syaitan. Bahkan ada khusyuk ibadah syaitan. Sayang syaitan sedang duduk ke dalam syaitan. Bercucu ke syaitan. Bukan syaitan. Bukan untuk tapi ke syaitan. Kenapa saya selalu? Makanya Imam Ghazali mengatakan, bukan syaitan saja, bukan ambil syaitan saja. Ada 4 yang membuat seorang itu malas beribadah. Yang membuat seseorang itu ketika bangkit dari rumahnya susah untuk salat berjamaah, susah untuk salat subuh, susah untuk bersedekah, susah untuk berbuat kebaikan. Yang pertama al-khalqu. Khalqu ini apa? Khalqu ini apa namanya? Dunia. Yang pertama dunia, yang kedua al-khalqu. Dunia. Dunia ini apa? Harta yang kita miliki, jabatan yang kita miliki. Ini mempengaruhi kita untuk susah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sedang sangat Allah. Maka juga di anak khusyuk baik pertanyaan setan tadi, yang kasih salah setan. Kita baru beli kendaraan baru di luar. Mobil baru bandar doang. Ya, bandar doang. Cash tak doang. Kredit cash. Allah Akbar. Sedang sangat ting tuan terlalu untuk kepala modal itu. Kayu modal ini. Akhirnya pada batalkan samanya dia lihat mobil luar ini modal modal yang nak ramah. Ini modal ramah. Modal dulu. Akhirnya dia balik lagi. Salat dia itu rusak gara-gara dunia tadi. Salat dia rusak gara-gara harta dia tadi. Dia pertama setan memang. Maka setan mengatakan, "Pertama dulu dia akan kafir ni." Cuma kata lalu. Ya. Yang buat baru sebenarnya baru kita beli. Ada belum? Apakah najak di bawah masjid Al-Fitrah? Kata belum ini. Kata belum najak di. Gara-gara sedang nak salat jamaah ni. Kami cuma. Kenapa tak salat jamaah ni? Kendaraan saya hilang di situ. Artinya dunia bisa mempengaruhi seseorang itu untuk beribadah. Ya. Sedang sana kita dengar, mau hendak kunci, kayaknya mau mencuri. Gara-gara rumah kita tidak kunci, sana tidak khusyuk. Ya. Kayak ada setan. Setan itu ketika kita. Makanya Rasulullah di dalam kitab apa namanya? Tafsir Suratul Fatihah yang dikarang oleh Nasir Sabrah, apa kata beliau? Rasulullah mengucapkan a'udzubillah. Itu ada dua kemungkinan kata beliau. Dua-duanya ada hadis. Ketika sebelum beliau takbiratul ihram, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Tepuk setan ini. Tepuk setan. Maka baik pertama setan menyebutnya mana khusyuk ibadah. Dari pun tepuk setan ini. Dalam riwayat yang kedua, Rasulullah ketika baca waladhdallin amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya, di situ dia baca. Dua-duanya ada dalilnya. Dua-dua ada hadisnya. Artinya apa? Ketika kita pertama sekali salat, setan itu sudah jauh. Kenapa kita sudah a'udzubillahi minasyaitonir rajim? Maka dalam setan memang. Ketika kita tidur kita pun baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Belum lagi kita baca ayat kursi, ada bobo setan memang. Ya dapatlah setan memang. Ya satu. Yang kedua al-khalqu. Khalqu itu siapa? Makhluk. Tahu makhluk yang kita temani itu. Ya. Dia lebih dahsyat dibandingkan setan sebenarnya. Ya. Jadi teman yang kita apa namanya? Jadi ada seorang bapak mendatangi saya. Apa kata bapak ini? Ustaz, anu belum tunjuk pendidikan agama. Lo nyu temayang, ada temayang ni. Lo nyu puasa, ada puasa ni. Lo purna pun ada pergi. Lo tanya, bapak berapa jam ajarkan anak bapak? Sehari 2 jam. Bapak tahu pergaulan anak bapak di luar itu lebih daripada 2 jam. Bapak tahu anak bapak bergaul dengan orang yang tidak benar, orang yang tidak salah lebih dari 2 jam, 10 jam. Bahkan sampai 20 jam dengan malam menambah gede. Bergaul
apa namanya, teman-teman anak bapak ini lebih dahsyat dibandingkan pengaruh bapak sama anak bapak. Jadi makanya pengaruh makhluk itu lebih dahsyat. Maka kita ini mengajarkan anak untuk salat. Tapi anak ketika dengar azan tidak salatnya. Kenapa? Karena komunitas dia hidup bersama orang-orang yang tidak salat. Dia hidup bersama orang-orang yang tidak puasa. Dia hidup bersama orang-orang yang berbuat maksiat. Maka tidak perlu heran anak dia pokoknya karena komunitas dia yang tidak baik. Maka Rasulullah SAW mengatakan, bergaul dengan orang-orang yang saleh. Kenapa bergaul dengan orang yang saleh? Yang kaya. Juga wawa saleh dulu dia yang baik. Ketika kebetulan rahmat yang Allah kurung saleh, mampu kenal rahmatnya. Tapi jangan bergaul dengan orang-orang saleh, urung rokai. Ketika bergaul dengan urung rokai, maka ketika diaduk gurunya belum diaduk oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita dekat sama penjual ikan, itu omongannya pasti ikan saja. Kiban rambu lewat. Anak mengalami berarti rambu lewat. Rambu kiban, rumah mengalami lewat. Kiban ke kure rambu, kiban ke nyok, kiban lobster, nyok mengalunya. Menyambutkan ngomong bukan, omongannya mengalami kaya ini ngomong kaya kena kaya kawan, kaya lebih anak kawan ini. Menyamakan menurut yang main game online, yang game saja. Di mana kita bisa beli chip lipat dan chip nyobannya pakai ada rendah kamanya. Kalau kita ngomong sama orang lain lagi, makanya jangan sampai terpengaruh dengan itu. Ya. Jadi makanya bergaulah dengan orang-orang saleh. Orang saleh itu apa? Ada nanti dari kalangan penjual ikan, yang gabung dengan ada kalangan apa namanya orang jual chip yang taubat, rumah vaksin yang taubat, yang ina nasi, nah urus pedagang lainnya, nandung lainnya. Akhirnya apa? Komunitas ini yang membicarakan tentang apa ibadah tadi. Ibadah ibadahnya yang pada semayang lagi melosat dulu Pak. Belum lagi kita sudah berdaya pada semayang Pak. Bapak takwa ya. Nyawa tadi yang ini ya semayang Pak. Bapak takwa sengaja Pak ini. Nyawanya nah yang pada begitu ini. Kita jarak ada kau. Kita jarak kau dia kau. Telepon hai orang kilo naik. Patung ujian. Patung persen dulu, jaga persen. Patung dulu. Ya. Muslim sedang jemaah jalan Allah. Makanya level yang terakhir itu namanya mu'atabah. Arti mu'atabah itu akan muncul dengan sendirinya. Artinya tidak akan membenci, akan benci untuk tidak berjamaah, benci untuk berdosa, benci untuk berbuat bohong, benci untuk makan haram, benci untuk tidak salat, benci untuk tidak puasa. Itu akan muncul dengan sendirinya. Apa ada apa? Dengan cara apa? 5 tadi kita lakukan secara kontinu. Ya. Bentar kata ini. Ya, kaji kita. Mula. Awal aja lu nak mulai. Saya rasa cukup sekian. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi teman-teman sekalian.